Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-25. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, hitungan saya berarti tinggal 8 minggu ke depan kita akan menyelesaikan pembahasan 33 hal penting tentang penginjilan. Nah, saya berdoa sehingga bukan hanya pembahasannya selesai, but the fire still. Ya kan, apinya tetap menyala di hati saudara. Karena Alkitab bilang sebelum tiba kesudahannya, Injil harus tersebar. Dan sudah saya jelaskan, menyebarkan Injil, mengabarkan Injil bukan hanya berkhotbah dari mimbar, tetapi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menolong orang, menjadi orang yang membawa pengaruh positif, menjadi orang percaya yang selalu berhasil dalam segala kegiatannya, selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Itu adalah bagian-bagian penting dalam penginjilan. Nah, hari ini itu sebabnya kita akan bahas penginjilan dan kreativitas. Salah satu yang iblis mau taruh dalam pikiran kita, kamu memang harus menginjil, tetapi menginjilnya di KKR-KKR saja, di gereja-gereja saja, dan penginjilan hanyalah tugas para pendeta dan para penginjil. Tapi hari ini saya mau bilang, penginjilan adalah tugas setiap kita. We have to be creative. Kita harus jadi kreatif, karena orang dapat diselamatkan dengan berbagai cara, saudara. Nah, ini akan kita bahas hari ini, supaya setiap kita menyadari saya bisa menginjil dan saya harus menginjil. Amin. Ya, tulis di live chat saudara, saya bisa menginjil dan saya harus menginjil. Iya, saya bisa menginjil, saya harus menginjil. Jadi jangan memetodekan keselamatan, iya kan, dan jangan membatasi kuasa Allah. Karena Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menjamah hati seseorang. Tugas kita hanya memberitakan. Tugas kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Tugas setiap kita menjadi terang Kristus. Dan selanjutnya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena ini bukan sekedar bagaimana menjadikan orang Kristen lebih banyak. No. Saya percaya orang Kristen yang ngaco, orang Kristen yang arogan, orang Kristen yang kepala batu, orang Kristen yang menyebar hoax, udah cukup. Orang Kristen yang menciptakan banyak kegaduhan sudah cukup. Kita membutuhkan orang-orang yang diselamatkan dari dosa untuk menuju surga, rumah Bapa yang kekal. This is not about religion. Ini bukan soal agama, tetapi ini soal membuka hati dan menerima keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya 48 ayat 12 sampai 19. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah, dari ayat ini jelas kamunya bisa berubah. Kitanya kadang-kala bisa tidak setia, kitanya kadang-kala bisa goyah, kitanya kadang-kala bisa tidak terpengaruh, tapi Tuhannya tetap sama. Yes. Wih. Dengarkanlah aku. Bos, kalau kita kebanyakan dengar manusia bisa stres. Kita dengar yang beredar kebanyakan bisa hoax. Karena orang sekarang senang memainkan penggiringan opini. Yang namanya kebencian, yang namanya adu domba, sedang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, yang harus kita dengarkan adalah Tuhan. Kalau kita dengar manusia, kita banyak gelisah. Kita banyak terseret. Kita banyak terpengaruh. Bahkan tidak sedikit kita menjadi kecewa. Makanya lagu itu saya senang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena manusia pada dasarnya, kalau nggak suka dengan saudara, sekarang ada tekniknya untuk masuk dalam penggiringan opini, menebarkan kebencian, untuk menjatuhkan.
Tidak sedikit orang yang akhirnya terpengaruh, kecewa, stres, tertekan. Saya mau bilang sama saudara, aku adalah Tuhan yang memanggil engkau, kata Tuhan. Hidupmu tidak tergantung dengan penggiringan opini dari manusia. Hidupmu bergantung dengan Tuhan yang telah menunjuk engkau. Lalu saudara bilang itu barang baru kan? No. Saudara lihat Yusuf. Yusuf masuk dalam penggiringan opini. Betul waktu itu WA belum ada. Betul YouTube belum ada. Tapi setan yang sama, yang mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan, mau menghancurkan, tetap sama. Lihat saja dari buahnya. Kalau buah dari penggiringan opini untuk menghancurkan, membunuh, merusak, mengadu domba, itu pasti dari setan, saudara. As simple as that. Anak-anak Tuhan, jangan bodoh. Jangan masuk dalam gelombang ini. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Iblis pikir penggiringan opini yang dimainkan oleh kelompok tertentu berhasil. Tetapi dia tetap Tuhan yang sama, yang telah menetapkan buat kita, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Wih. Mari jangan cepat goyah, karena ayat ini bilang, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel aku panggil. Mungkin hari-hari ini kau sedang kecewa. Mungkin hari ini kau sedang tertekan karena kau korban dari permainan penggiringan opini dari kelompok-kelompok tertentu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, manusianya boleh menggiring opini, tapi Tuhannya tetap sama. Dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang kuat. Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Woo. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Artinya apa saja yang aku rencanakan pasti akan berhasil. Untuk sementara iblis boleh mengacaukan, tapi Allah persiapkan untuk hal itu menjadi lebih dahsyat dan luar biasa. Ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Wow. Kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus khawatir? Manusia boleh mempersiapkan hal-hal yang jahat bagimu, tetapi selama engkau memandang Tuhan, time will prove. Waktu akan membuktikan. Orang-orang yang disertai Tuhan akan dibela dan diangkat dengan cara yang ajaib. Haleluya. Ayat yang ke-14. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, my God is a creative God. Ayat ini berbicara apapun yang terjadi, dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Segalanya boleh berubah, tapi Tuhan adalah Allah yang kreatif, sehingga segala rencananya pasti akan terjadi. Ayat 15, Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dengan segala usahanya akan berhasil. Wow. Engkau boleh dijahati orang, engkau boleh dicurangi orang, engkau boleh diperlakukan secara tidak adil, tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara tetap tenang. My God is a creative God, dan dia akan menyatakan bahwa segala usahamu akan dibuat Tuhan berhasil. Jangan kecil hati sobat. Jangan merasa seperti semua orang mengecewakanmu. Kalaupun semua orang mengecewakanmu, nggak apa-apa. Masih ada Tuhan yang kuat, yang membela dan menguatkan kau. Haleluya. Ayat 16. Mendekatlah kepadaku. Jangan stres. Kata dokter, engkau sakitkah? Engkau lihat keadaan rumah tanggamu parahkah? Engkau lihat mama dan papamu diambang perceraiankah?
Engkau ingin lepas dari narkoba kah? Engkau ingin lepas dari LGBT kah? Engkau ingin lepas dari segala ikatan belenggu dosa apapun kah? Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah merasa saya kayaknya nggak bisa, saya kayaknya nggak sanggup. Mendekatlah kepada Tuhan. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini yang harus kita penting tahu. Manusia mau menjatuhkan. Manusia mau merekayasakan kegaduhan dan hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Tapi Tuhan mengajar kita apa yang memberi faedah. Apakah dengan membalas yang jahat dengan yang jahat itu lebih berfaedah bagimu? Tidak. Apakah dengan menjadi stres dan tertekan, menjadi putus asa dan kecewa itu memberi faedah bagimu? Tidak. Tapi dengan tenang, dengan berserah, dengan sabar, dengan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, itu yang akan memberi faedah bagimu. Jelas? Ayat ini bilang apa? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Dua hal yang Tuhan mau ajar kita. Tentang apa yang memberi faedah. Tapi juga yang menuntun kita di jalan yang harus kau tempuh. Jangan berdasarkan emosi, oh saya harus begini. Jangan berdasarkan logika, kayaknya lebih bagus begini. Aduh. Kalau kita menyebut diri kita seorang yang dipimpin Roh Kudus. Kita menyebut diri kita sebagai orang yang telah mendapat anugerah kasih karunia dari kuasa Tuhan Yesus. Tapi masih berjalan dengan logika. Masih berjalan dengan emosi kita. Sehingga yang kita buat sibuk klarifikasi lah. Yang kita buat sibuk beginilah. Yang kita buat sibuk mencerna begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita memang dikasih otak sama Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga diberikan iman. Dengan otak kita berpikir yang terbaik. Tapi dengan iman kita berserah pada tuntunan Tuhan. Karena Dia mau mengajar kita apa yang memberi faedah buat kita. Dan apa yang harus kita kerjakan. Itulah intinya. Seorang yang terbeban. Untuk dimanapun dia berada, dia memenangkan jiwa. Karena hidupnya harus memberi faedah. Dan hidupnya harus berjalan pada tuntunan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Haleluya. Klik. Ayat 18. Kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahtera. Itu yang penting. Di luar boleh panas. Tapi hatimu harus tetap adem. Orangnya boleh menjahati engkau. Tapi hatimu harus tetap adem. Engkau melayani dan kau difitnah orang. Kau melayani dan kau dijahatin orang. Engkau melayani dan kau ditolak oleh orang. Tapi hatimu harus tetap adem. Makanya ayat ini bilang. Jadi ini ya. Kalau kita mengerti God is a creative God. Dia yang terdahulu, dia yang terkemudian. Artinya apa saja yang dia mau pasti jadi. Dan dianya tidak berubah. Dia memastikan bahwa kita akan memberi faedah dimanapun kita ada. Maka ayat ini berlaku. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Alkitab tidak bilang persoalanmu akan beres. Alkitab tidak bilang tidak ada yang fitnah saudara, tidak ada yang menyebar hoax tentang saudara, tidak ada yang menyakiti saudara, tidak ada yang mengkhianati saudara, tidak ada yang melukai saudara. Bukan itu, tapi ini Alkitab bilang. Kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Orang malah tambah emosi lihat. Orang tambah emosi lihat saudara. Ini orang kok difitnah, ini orang kok dicurangi, ini orang kok dikhianati, ini orang kok tetap damai. Kenapa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Yesus dibuang ke penjara tetap aman tuh. Tetap damai tuh. Paulus dan Silas dipukuli.
Dibuang ke dalam penjara. Mereka memuji, memuliakan Tuhan sampai sendi-sendi penjara goyah. Kepala penjara ketakutan. Paulus dan Silasnya damai. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetap damai. Sambil bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. This is the measurement. Measurementnya adalah, apakah engkau tetap bisa damai selama kita berjalan di jalan Tuhan. Selama kita mendekat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kita akan selalu dipenuhi dengan damai seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Saya berdoa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center melalui online ini. Saya berdoa, apapun yang terjadi hatimu damai. Karena engkau tahu Tuhanmu hidup. Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu tidak pernah gagal. Tuhanmu tidak pernah mempermalukan engkau. Dikatakan bukan hanya damai sejahteramu, tapi kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukan berarti masalahmu nggak ada, tapi damaimu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jangan salah mengerti saya. Masalahnya tetap ada. Persoalannya tetap ada. Pengkhianatannya tetap ada. Fitnahnya tetap ada. Tetapi damai sejahtera dan kebahagiaanmu akan terus mengalir luar biasa. Haleluya. Klik. Ini yang saya mau tegaskan buat setiap saudara. God is a creative God. Kalau kita hanya bermain dengan satu metode, setiap kali ada masalah kita panik sendiri. Tapi kalau kita mengerti Allah begitu kaya dalam ideas, dalam metode, dan begitu kreatif dalam menolong, menyelamatkan, kita tetap tenang dalam segala hal. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini yang saya bilang kreatifnya Tuhan. Yang kita nggak pernah pikir-pikir, yang kita nggak pernah bayangkan, yang nggak pernah timbul dalam logika kita, Tuhan bisa sediakan buat kita. Makanya ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Makanya Alkitab bilang, jangan hidup dalam daging. Karena puncak daging hanyalah logika dan perasaan. Tapi hidup dalam Roh. Karena puncak dari Roh adalah kebijaksanaan dan kemuliaan Allah. Jelas ya? Puncak daging hanyalah apa? Logika dan perasaan. Tapi puncak Roh adalah kemuliaan dan kebijaksanaan dari Allah. Haleluya. Yes, saya harap saudara mengerti. Klik. Saya pelajari gini. Pada dasarnya Allah kita sembah adalah the most creative God. Dia kreatif dalam menolong saudara. Dia kreatif dalam mendewasakan saudara. Dia kreatif dalam memakai saudara. Dan dia kreatif dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk menerima keselamatan. Sehingga seringkali banyak kegagalan dalam pekabaran Injil. Bukan karena kita nggak cinta Tuhan. Bukan karena kita kurang doa. Bukan karena kita kurang belajar. Bukan karena kita kurang baca Alkitab. Tapi seringkali karena kita kurang kreatif. Ada orang yang merasa menjangkau orang hanya dengan sebuah metode. Gak bisa. Ada orang yang fanatik sekali bahwa menjangkau orang buat Kristus harus man to man talk. Harus dengan konseling langsung. KKR gak ada gunanya. Sebagian bilang hanya KKR. Sebagian bilang metode pemuritan. Itu yang terbaik.
let me tell you something. Nggak ada metode yang terbaik untuk penginjilan. Karena my God is the most creative God. Yang paling penting adalah setiap orang dipakai Tuhan dengan cara dan modelnya masing-masing. Dan selama kita be ourselves, bergantung pada tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kesucian, dan punya beban terjiwa-jiwa, maka itu yang terbaik akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa bagi kerajaannya. Haleluya. Nah, sekali lagi saya ulangi, bahwa pada dasarnya Allah yang kita sembah adalah the most creative God. Sehingga seringkali banyak kegagalan dalam perkabaran Injil karena kita seringkali kurang kreatif. Kita menganggap metode hanya harus begini, klik. Berapa hal tentang panggilan Tuhan dalam diri seseorang. Jadi ini dulu kita harus mengerti. Karena saya pelajari sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah penginjilan. Ada penginjilan-penginjilan yang, yayasan-yayasan penginjilan yang sangat hebat dengan metodenya. Tapi kemudian, Tuhan mulai memakai cara lain. Tapi dia tetap mulai memetodekan metodenya. Dan kemudian kita bingung, waduh pelayanan itu dulu hebat sekali menjangkau jiwa. Tapi sekarang kayaknya biasa-biasa. Dan biasanya cenderung kelompok ini akan mengkritik. Dan berkata, oh enggak benar itu yang baru-baru itu semuanya metode-metode sia-sia itu. Kita dulu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lupa. Perintah Tuhan kepada Musa. Move when the cloud are moving. Jadi metode penginjilan, bukan saya punya metode. Lalu saya paksa Tuhan memberkati metode saya. Supaya metode ini menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi penginjilan adalah minta kepada yang punya tuaian. Supaya dia yang terus menuntun kita pada metode-metode yang Kristus kehendaki. Nah karena itu kita mulai dulu dengan panggilan Tuhan dalam diri seseorang. Yang pertama harus kita sadari. Tuhan memanggil dan memakai seseorang itu sebagaimana adanya dia. Ingat Tuhan ngomong apa sama Musa? What is in your hands? Tuhan gak tanya, Tuhan gak bilang sama Musa, Musa aku mau pakai engkau. Tapi syaratnya kamu harus punya ini. No. When God called, waktu Tuhan panggil seseorang, dan Tuhan mau siap pakai hidup seseorang itu, maka Tuhan menerima dulu sebagaimana adanya. Be yourself. Kok dasarnya engkau orangnya lucu, dengan lucumu itu Tuhan bisa pakai itu engkau. Kok dasarnya engkau pandai menggambar, dengan gambaran-gambaranmu itu Tuhan bisa pakai engkau. Kok dasarnya engkau seorang yang pandai buat puisi, dengan puisimu itu Tuhan akan pakai engkau. Kok dasarnya engkau orang simple, dengan kesimpelanmu itu Tuhan akan pakai engkau. Kok dasarnya engkau orang pintar, dengan kepintaranmu itu Tuhan pakai engkau. Pertanyaannya cuma sederhana, mau gak kita dipakai Tuhan? Karena waktu Tuhan panggil dan pilih seseorang, lalu pakai seseorang, dia pakai sebagaimana adanya. Yang kedua, orang yang Tuhan panggil betul diterima sebagaimana adanya, tapi kemudian dididik dan dibentuk Tuhan. Satu, supaya dia sadar dia hanya hamba. Yang kedua, supaya dia menanggalkan kesombongan. Yang ketiga, supaya dia mulai mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, supaya dia punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jelas ya? Cara Tuhan mendidik, cara Tuhan membentuk, cara Tuhan mengajar, kembali kreatif. Tetapi satu yang firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar, ku tegur, relakan dirimu dan bertobatlah. Jadi jelas ya. Ketika Tuhan memanggil dan memakai seorang, dia terima sebagaimana adanya. Tapi setelah dia terima sebagaimana adanya, dia mulai proses, dia mulai bentuk. Dengan tujuan-tujuan yang jelas. Selanjutnya, setelah Tuhan didik dan Tuhan bentuk, Tuhan mulai tanamkan karunia-karunia dan kuasa.
Nah, karunia setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang sangat diberkati dengan pelayanan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Ada banyak orang yang merasa cara saya melayani, cara saya menyampaikan firman itu masuk banget dalam hidupnya dan dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi ada orang yang sangat benci banget sama saya. Ada orang yang bilang Gilbert itu kekanak-kanakan, Gilbert itu nggak dewasa, khotbahnya nggak membangun. Silahkan. Karena ada orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan lain yang mungkin lebih cocok buat saudara. It's okay. Saya nggak bisa memenangkan seluruh dunia ini. Saya hanya bisa menangkan orang-orang yang Tuhan kirim untuk saya layani. Jadi kalau ada orang yang bersyukur karena dia dimenangkan dalam pelayanan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya nggak bisa bangga diri karena Tuhan yang menjamah hatinya. Tapi kalau ada orang marah, memaki-maki saya, menghina, membuli saya karena menurut mereka pelayanan saya nggak cocok. Saudaraku, saya juga nggak bisa sakit hati. Karena saya hanya hamba yang taat pada apa yang Tuhan mau. Dan saya nggak bisa menangkan seluruh dunia. Saya hanya bisa jadi sebagaimana adanya saya. Dipakai Tuhan seturut kemauan dan kehendak Tuhan. Dan saya harap semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan memahami ini. Kalau kau dihina orang, kau dibully orang, gak usah sakit hati. Karena kita hanya hamba, kita hanya fokus pada apa yang Tuhan percayakan buat kita. We are not the best. Kita hanya orang-orang yang dipilih karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi jelas ya, yang pertama Tuhan memakai seseorang itu sebagaimana adanya. Tuhan panggil, Tuhan terima, Tuhan pakai sebagaimana adanya. Tapi setelah Tuhan terima, dia meresponi panggilan, Tuhan tidak biarkan dia sebagaimana adanya, dididik dan diproses, dibentuk Tuhan. Dan setelah Tuhan didik dan Tuhan bentuk, Tuhan lihat dia mulai bisa dipercaya, maka Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih kuasa. Nah, itu berlaku firman. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita mulai dipakai Tuhan lalu mulai sombong, ini bahaya. Tapi kalau kita mulai setia, mulai dipercayakan lagi. Dan talenta setiap orang berbeda-beda. Ada orang-orang yang bisa dijangkau di pelayanan tertentu. Tapi ada orang yang justru sangat kecewa dengan pelayanan tersebut. Kadang-kala saya suka dengar, ada orang benci sekali sama seseorang hamba Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang justru disembuhkan, dijamah Tuhan, dipulihkan rumah tangganya, bertobat, tinggalkan dosa. Lewat pelayanan hamba Tuhan tersebut. Karena itu yang paling bodoh adalah mulai berkompetisi. Siapa hamba Tuhan yang terbaik? Yang paling bodoh adalah membanding-bandingkan hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain. Karena pada dasarnya Tuhan memakai setiap orang dengan caranya untuk tujuannya bagi kemuliaan Tuhan. Makanya doa Yesus, jadikan mereka satu. Karena tidak ada pendeta, pelayanan atau gereja yang terbaik. Yang ada, unity is the best. Amin. Kesatuan tubuh Kristus itulah yang terbaik. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan dalam diri seseorang, Tuhan memilih, memanggil seseorang dan memakai seorang sebagaimana adanya. Lalu kemudian Tuhan panggil, orang yang Tuhan panggil pasti dididik, dibentuk Tuhan. Yang ketiga, setelah Tuhan didik dan Tuhan bentuk, Tuhan tanamkan karunia dan kuasa. Dan kalau dia tetap setia, Tuhan tambah-tambahkan. Nah, setelah Tuhan tanamkan karunia dan kuasa, Tuhan jadikan hidupnya berarti. Karena berlaku firman, kalau dia setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Jadi dari sini kita bisa lihat, everyone is wonderfully made by God. Setiap orang diciptakan dahsyat luar biasa oleh Tuhan. Dan masing-masing akan dipakai Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri. Klik. Salah satu hal yang dapat menghambat penginjilan adalah metode yang kemudian kita simpulkan. Jadi gini, dia memetodekan sesuatu. Jadi mungkin cara ini baik. Misalnya penginjilannya melalui mujizat. Kan ada kan yang dijamah Tuhan bertobat karena mujizat. Apakah itu yang terbaik?
Buat orang yang menerimanya itu terbaik. Tapi pertanyaannya, kalau kita berdoa lalu mujizat tidak terjadi, apakah orang itu tidak bisa diselamatkan? Aha. Ada orang yang diselamatkan melalui metode pemuritan. Lalu pertanyaannya, kalau orang itu tidak dimuridkan, apa berarti tidak bisa diselamatkan? Jadi, jangan menyimpulkan sebuah metode sebagai the best method. Karena my God kembali, the most creative God. Perlu dicatat, metode itu baik. Tapi Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyadarkan dan menyelamatkan orang. Jadi bukan metodenya yang harus quote unquote kita sembah. Bukan metodenya yang harus menjadi fokus, tapi Yesusnya. Saya harap ini tertanam dalam diri saudara sehingga saudara semakin semangat. Karena setiap orang dipakai Tuhan dengan cara yang very special. You are special. Taruh tangan kananmu di dada, bilang I am special. Yes, you are special. Saya nggak mau tahu siapa yang membuli saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang menghina saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang memaki saudara. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya bilang you are special. Dan saya harap saudara bisa menjawab I am special. Karena Tuhan pilih saudara dengan maksud yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Kalau kita bicara metode, satu, ada orang-orang yang disadarkan melalui kesaksian hidup seseorang. Dia dengar kesaksian hidup seseorang, bagaimana orang ini tadinya putus asa, kecewa, lari ke drugs, lalu berubah, lalu dijamah, wah dia merasa kekuatan. Yang kedua, ada orang yang disadarkan lewat masa-masa sharing dan konseling. Iya kan? Lewat ngobrol sama orang, dibimbing, diarahkan, dia bertobat, hancur hati, menyerahkan diri untuk dibaptis. Tetapi kadang-kala kita nggak punya karunia konseling. Kita kalau dengar orang bermasalah malah kita ikut nangis. Kita cuma gini. Ya ampun, ya ampun. Iya kan? Tetapi mungkin Tuhan pakai saudara dengan cara lain. Tapi ada orang-orang yang bisa diselamatkan. Lewat sharing dan konseling. Kalau itu memang karunia saudara, kembangkan. Yang ketiga. Ada orang diselamatkan lewat doa dan perhatian di masa sukar. Saya nggak ngomong apapun tentang Yesus. Tapi ketika temanmu itu susah, saudara doain. Saudara kasih bantuan. Saudara anterin makanan, saudara beri perhatian. Saudara telepon, saudara tanyain gimana kondisi lu. Gak usah takut, tetap bersyukur. Dan orang itu diselamatkan. Jadi kalau itu yang bisa saudara buat, kerjakan. Tapi ada orang saudara udah doain, saudara udah beri perhatian, acu-acu aja malah fitnah saudara. Santai aja. Selanjutnya, klik. Ada orang diselamatkan melalui nyanyian dan pementasan rohani. Ada orang tadinya gak percaya sama sekali, bahkan benci lihat orang Kristen. Tapi tiba-tiba dengar nyanyian-nyanyian. Tuhan Yesus tidak berubah. TikTokers lu. Iya kan? Tapi ada yang dengar lagu ini cuma goyang-goyang aja saudara. Karena intinya Roh Kudus yang bekerja. Ada orang yang melihat pementasan rohani. Cerita tentang Yesus misalnya, cerita tentang Natal misalnya. Saya ketemu banyak orang yang bertobatnya karena lagu rohani. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya kan? Di zaman Tuhan. Lihat pementasan rohani di zaman Tuhan karena itu. Saudara yang memang punya talenta menyanyi, punya talenta karang lagu, punya talenta buat pementasan-pementasan. Apapun yang kau lakukan. Kolose 3:23 lakukan seperti untuk Tuhan. Selanjutnya. Ada orang yang diselamatkan karena mendengar kesaksian-kesaksian yang membangun. Ya kan? Ada yang kesaksian hidup seseorang.
Tapi ada yang hanya kesaksian misalnya saya berdoa suami saya sakit disembuhkan. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu tuh yang membangun gitu. Tiba-tiba dia dipulihkan, dijamah Tuhan, bertobat. Ini luar biasa selanjutnya. Ada orang diselamatkan melalui konten-konten medsos. Saya ketemu orang-orang yang diselamatkan hanya karena meme-nya seseorang. Karena kebetulan dia lagi membutuhkan. Lewat TikTok. Pesan 1 menit. Lewat tulisan Facebook. God is a creative God. Saudara hanya menyediakan sarananya. Melakukan segala sesuatu dalam ketaatan. Roh Kudus yang bekerja. Saya encourage saudara. Ayo semangat. Mungkin kau bukan seorang pengkhotbah. Mungkin kau bukan seorang WL di gereja. Tetapi engkau bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Ibu-ibu rumah tangga engkau bisa dipakai Tuhan. Kaum profesi engkau bisa dipakai Tuhan. Polisi, tentara, insinyur, politisi engkau bisa dipakai Tuhan. Asal hatimu bernyala-nyala, Tuhan aku mau jadi berkat, Tuhan aku mau jadi berkat. Aku gak mau hidup egois, aku gak mau hidup hanya untuk menumpuk kekayaanku semata. Aku gak mau hidup hanya untuk sukses, tapi aku mau hidup supaya lewat hidupku orang lain diselamatkan. Klik. Yang ketujuh intinya, jangan batasi kuasa Allah. Pergunakan potensi-potensi yang ada. Maka hidupmu akan luar biasa. Klik selanjutnya saya pelajari. Berapa hal penting dalam kreativitas penginjilan? Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, jangan mencari keuntungan pribadi. Kalau kita dalam menginjil mulai cari keuntungan pribadi, ada yang untuk cari jodoh lah, ada yang untuk cari relasi lah, ada yang untuk kepentingan duniawi lah. Alkitab bilang, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Tuhan menguji hati. Selama hatimu bersih, pembelamu adalah Tuhan. Tapi selama hatimu busuk, Yesus bilang, enyah dari hadapanku, aku tidak pernah kenal kamu. Yang kedua, berapa hal penting dalam kreativitas penginjilan, jangan memanfaatkan orang. Wah, itu jahat. Jangan bilang pelayanan penginjilan lalu memanfaatkan orang. Itu dosa. Karena justru terlebih berkat memberi daripada menerima. Modal penginjilan bukan mencari untung. Modal penginjilan untuk berani berkorban. Dan selanjutnya Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang ketiga, hal penting dalam kreativitas penginjilan, jangan kompromi dengan dosa dan dunia. Seorang penginjil adalah seorang yang berani bayar harga yang bernama kesucian. Berani berbeda, berani dimaki, berani dihina. Yang penting dia tetap berjalan lurus. Karena yang mengerti dia adalah Tuhan dan bukan manusia. Makanya selalu saya bilang, kau tidak perlu klarifikasi apapun ketika kau diserang, dihina, dibully. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Karena haters tidak akan pernah mau dengar klarifikasi saudara. Tetapi orang-orang yang mengenal saudara tidak membutuhkan itu. Karena dia tahu hidupmu benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, hal penting dalam kreativitas penginjilan. Ini hal yang paling penting. Jangan merasa karena kita. Do not take any credit untuk keselamatan jiwa. Seorang penginjil yang jadi berkat. Seorang yang menyadari bahwa hidupnya akan dipakai Tuhan. Adalah orang yang harus punya komitmen. Semua karena Tuhan. Kalau saya bisa karena Tuhan. Kalau saya sukses karena Tuhan. Kalau saya jadi berkat karena Tuhan. Kalau saya menangkan jiwa karena Tuhan. Sehingga sebaliknya, kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita juga gak putus asa. Karena kita tahu, karena Tuhan mengizinkan semuanya, pasti ada maksud Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Yesusku bangga padamu.
Haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center hari ini mengingatkan kepada kita, my God is the most creative God. You are special in God's eyes. Saya nggak mau tahu orang mau bilang kau berdosa kah, orang mau bilang kau hina kah, orang mau bilang kau nggak berharga kah. Tapi hari ini saya mau bilang you are special in God's eyes. Allah memilih engkau, Allah memanggil engkau, Allah siap memakai engkau apa adanya. Just be yourself. Capek kali mau jadi seperti orang lain. Capek mau jadi seperti orang lain. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jika itu doamu, bilang ini aku Tuhan. Pakai aku sebagaimana adanya aku. Biarkan Tuhan bekerja bagimu. Dia betul menerima engkau apa adanya. Tapi kemudian kau dilatih. Supaya tidak sombong. Supaya tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Supaya tidak menjadi orang yang kompromi. Supaya jadi orang yang punya komitmen dan meninggikan Yesus saja dengan hati yang tulus dan bersih. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setelah itu diberikan kau karunia, diberikan kau kuasa. Pertanyaannya, bisa gak kau setia dalam perkara kecil? Ingat, ministry is not a competition. Pelayanan bukan berkompetisi siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago, siapa yang paling menjangkau banyak orang, siapa yang paling terkenal dan siapa yang paling luar biasa. Ministry adalah bagaimana taat dan setia pada panggilan Tuhan. It's okay. Engkau dibully orang, kau dihina orang, kau dimaki orang. It's okay. Sejauh hatimu tetap bersih dan fokusmu tetap hanya pada Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Remember, jangan cari untung dalam pelayanan. Jangan cari nama dalam pelayanan. Jangan memanfaatkan orang. Belajar tulus, belajar tulus, belajar tulus. Karena berkat kita bukan dari manusia, berkat kita dari Tuhan. Gak apa-apa orang menghina dan merendahkan saudara. Tangan Tuhan akan mengangkat dan membela saudara dengan cara yang ajaib. Time will prove. Waktu Yusuf dihina, semua orang bahkan memandang rendah dia. Tapi waktu membuktikan bahwa orang yang hidupnya benar, ada masanya diproses, ada masanya melalui masa-masa yang sukar, ada masanya dihina, ada masanya dikhianati. Tapi kemudian akan bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Just wait. Times proof. Waktu akan membuktikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Yang penting kau setia. Yang penting kau jangan emosional. Yang penting kau jangan sibuk hanya dengan pembelaan diri. Taat aja, setia aja, maju saja. Dan kau akan kagum melihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di hari Minggu yang luar biasa ini kami diingatkan kembali bahwa you are the most creative God in life. Engkau adalah Tuhan yang begitu kreatif dalam menyelesaikan masalah kami, dalam menjawab doa kami, dalam membimbing kami, dalam menyempurnakan kami, dan dalam memakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Ampuni kami kalau kami memetodekan metode-metode penginjilan kami. Tapi mulai hari ini kami mau berjalan dalam tuntunan roh-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang kreatif. Dan pada saat yang bersamaan kami juga mau bergandengan tangan dengan pelayanan-pelayanan lainnya. Karena setiap orang dipakai Tuhan dengan caranya masing-masing. Ajar kami tidak membanggakan diri dengan metode-metode kami. Ajar kami tidak membanggakan diri dengan kesuksesan-kesuksesan kami. Karena kami tahu semua adalah karena Tuhan, bukan karena saya. Ampuni kami ya Kristus. Kami siap melewati dapur api. Kami siap melalui pengujian-pengujian agar kami dijumpai murni di hadapan Tuhan. Kami ingat firman-Mu berkata, ketika kami masuk dalam dapur api pengujian-Mu, kami keluar sebagai mazmur di hadapan Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Satu persatu Tuhan jamah. Beri semangat buat kami tetap menginjil. Yakinkan kami bahwa kami spesial di pemandangan Tuhan. Dan yakinkan kami
bahwa dengan apa yang ada pada kami, kami selalu harus memberikan yang terbaik. Sehingga Kristus mengajar kami untuk apa yang memberi faedah dalam hidup kami dan jalan yang harus kami tempuh. Sehingga hidup kami terus jadi berkat buat banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit, setiap saudara yang sakit dengan firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, serangan kegelapan, kutuk-kutuk kegelapan keluar dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan. Tambahkan iman kami, karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Keluarga mereka dituntun Tuhan. Masa muda mereka diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan selalu boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, bahwa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BPK, KPK, MA, pengacara, jaksa, hakim, panitera, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, BNPT, BNPB, pimpinan-pimpinan tinggi lembaga negara, pimpinan-pimpinan tertinggi lembaga negara. Ya Kristus, berkati pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Jauhkan dari dukun, paranormal, penasihat spiritual, kutuk-kutuk kegelapan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pemimpin-pemimpin kami diarahkan untuk hal-hal yang baik. Roh-roh adu domba, politik-politik kebencian, politik-politik divide et impera, politik-politik adu domba yang sedang dimainkan di bangsa ini, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia. Bahkan politik balas dendam, politik-politik kebencian, kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia baik, politiknya baik, ekonominya baik, keamanannya baik, tambangnya baik, turismenya baik, udaranya baik, lautnya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami melihat hari-hari ini ada wacana-wacana menjelang pemilu 2024. Ada yang berwacana agar pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang. Kalau ini memang yang terbaik menurut Tuhan, melihat situasi ekonomi,
melihat pembangunan IKN, dan melihat kemungkinan adanya kekacauan menjelang pemilu yang akan datang. Kalau yang terbaik adalah penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, ya Kristus dengan cara-cara yang benar dan konstitusional, Tuhan melancarkan semuanya. Tetapi kalau memang pada dasarnya Tuhan sudah mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia di 2024 nanti, janganlah pemilu ini ditunda. Dan di antara kedua wacana ini, biar bukan keinginan politisi yang terjadi, tapi keinginan Tuhan yang boleh jadi atas Indonesia. Karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Itu yang kami percaya. Kami berdoa, mereka-mereka yang merancangkan kerusuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Permainan politik identitas, bahkan radikalisme, kami patahkan di bangsa ini. Hal-hal yang baik boleh terjadi di Indonesia. Tidak lupa kami berdoa, mafia-mafia yang hanya mau mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan rakyat disingkirkan dari bangsa ini, disingkirkan dari pusat kekuasaan, sehingga Indonesia selalu dalam kondisi yang baik. Terima kasih untuk COVID yang sudah semakin menurun, ya Kristus, sehingga tidak ada lagi varian-varian baru dan pandemi-pandemi. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan boleh turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang ibadah online maupun onsite, nyatakan kemuliaan-Mu, jadikan berkat untuk tetap memuliakan Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang sudah menerima firman, biarlah kami tidak menjadi orang yang munafik menerima firman tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidup kami akan diberkati. Kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Yes, saudaraku, siapkan diri kita untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi saya harus ingatkan, memberi tidak diwajibkan buat kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, kita sungguh menyadari bahwa kita nggak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Pastikan kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia layak untuk menerima yang terbaik dari kita. Karena ingat, kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan syarat memberi ada dua. Yang pertama sukacita, dan yang kedua sukarela. Betul, tidak ada kotak-kotak persembahan, tidak ada kantong-kantong persembahan. Kita memberi secara dewasa, bahwa kita memberi melalui transfer bank atau scan QR. Pastikan kita beri yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, kami tidak mau menghina Tuhan, yaitu dengan memberi seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami yang memberi dengan sungguh-sungguh, dijauhkan dari kami segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan dan belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami kerugian. Kami tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam keadaan ekonomi kami. Tapi selalu ada mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan berlaku firman, bukan hanya kami diberkati, anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, akan perkasa di muka bumi. Tidak lupa kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, sehingga terus diberikan hikmat akal budi, sehingga dapat memajukan pekerjaan Tuhan, dapat menyelamatkan jiwa-jiwa, dapat meluaskan kerajaan Allah, dan dapat mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau gereja kita terus bisa melayani, karena kebersamaan kita, karena kesetiaan kita, saya percaya itu anugerah tersendiri. Karena itu jangan lelah, layani Tuhan, beri yang terbaik, bergandengan tangan. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat Tuhan terus kerjakan buat kita. Haleluya. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
Hari ini kami kembali boleh dikuatkan, diarahkan, didewasakan dalam terang firman-Mu, dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu sesuatu yang baik Tuhan sudah kerjakan buat kami. Dan mampukan kami itu terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah gembala kami yang agung, yang selalu akan membimbing kami ke air yang tenang oleh karena nama-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan buat kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh jadi terang Kristus. Bahkan melewati lembah kekelaman kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan buat kami. Dan kami imani kami dan keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Berlaku firman, aku dan sisi keluargaku melayani Tuhan. Aku dan keluargaku boleh mengalami suasana sorga. Bahkan hidup kami boleh terus jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih, firman-Mu akan terus berbicara dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak turun tapi naik, kita tidak akan jadi ekor, kita akan menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan bawa damai. Dimanapun kita berada, pastikan kita menebar kasih Tuhan. Dan dimanapun kita ada, pastikan kita beritakan Injil Kristus. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing ini, melalui Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sudah selesai. Doa saya terus menyertai setiap saudara sekalian. Tetap kuat, tetap jadikan Kristus yang paling utama dalam hidup kita, maka anugerahnya akan terus menyertai kita. Dan para pemuji yang sudah melayani kita dan tim musik, dan saya Gilbert Lumoindong mengingatkan buat setiap saudara, maju terus bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Sampai minggu depan. Shalom. Haleluya.